Anda, senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 4 Desember 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Red Carpet Competition masuk babak semifinal, 4 kategori dipertandingkan. Ajang Red Carpet Competition resmi memasuki babak semifinal yang digelar di Sport Hall Karangpanjang, Rabu 3 Desember 2025. Babak final rencananya akan dilaksanakan pada 6 Desember mendatang. Event yang berlangsung meriah dengan iringan musik ini diselenggarakan oleh event organizer atau EO Fulfill Entertainment bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Sebanyak 30 regu ambil bagian pada babak semifinal dengan 4 kategori lomba, yakni Battle One on One, kategori remaja, legend, dan umum. Rinciannya kategori remaja diikuti 5 regu, kategori legend 10 regu, kategori umum 7 regu, serta Battle One and One diikuti 8 peserta. Sedangkan babak final akan dibagi dalam 2 hari dengan format sebagai berikut. Hari pertama, Golden Ticket Round, sebagai ajang penentuan tiket langsung menuju battle utama. Hari kedua, Battle of Champion, yang mempertemukan para penari terbaik untuk menentukan juara Red Carpet Competition. Ketua Panitia Opel mengatakan bahwa pada kategori One on One telah terjaring 5 finalis yang akan berlaga di babak final. Sementara untuk 3 kategori lainnya, seluruh regu yang tampil di semifinal dipastikan otomatis melaju ke final. Usai pelaksanaan kompetisi ini, panitia juga akan mempersiapkan para juara untuk mengikuti ajang berskala lebih besar di tingkat nasional maupun internasional. Melalui kegiatan ini, panitia berharap dapat membangkitkan kembali semangat generasi muda di Maluku dalam dunia tari dan dance competition. Let's go. Stop set. Let's go. Stop set. Belum ditangkap, tersangka penganiayaan ibu hamil di Namlea diduga liburan ke luar negeri. Kasus pengerusakan kafe dan penganiayaan sadis terhadap seorang ibu pemilik kafe yang tengah hamil di Namlea, Kabupaten Buru pada 20 Agustus 2025 lalu menjadi sorotan tajam publik.
Pasalnya, kedua tersangka Jelian Wariaka alias Princess Farah dan Rikin Nurlatu hingga kini belum ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kuasa hukum korban, Vincent Octolsea, mengatakan, dari informasi yang didapatnya, tersangka Jelian Wariaka sementara berada di luar negeri. Jelian dikabarkan asyik berlibur bersama suaminya Some Nurlatu. Sementara itu, keberadaan tersangka Rikin Nurlatu masih belum diketahui. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa kedua tersangka memanfaatkan statusnya yang belum ditahan untuk melarikan diri dari jerat hukum. Mengingat keberadaan pelaku yang berada di luar jangkauan, Vincent mendesak agar kepolisian Resor Buru segera bertindak tegas dan cepat. Permintaan ini diperkuat oleh dugaan bahwa aksi pengerusakan kafe dan penganiayaan sadis ini melibatkan lebih banyak pelaku, bukan hanya Jelian Wariaka dan Rikin Nurlatu. Diduga banyak pihak lain yang turut serta dalam aksi anarkis pada malam kejadian. Vincent menuntut keadilan bagi korban yang kini harus menanggung luka fisik, mental, dan kerugian usahanya. Diberitakan sebelumnya, peristiwa memilukan ini terjadi sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Timur pada tanggal 20 Agustus 2025 di jalur E, Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Menurut kuasa hukum korban, Vincent Octolsea, kejadian bermula ketika kedua pelaku mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP untuk minum-minum. Vincent mengatakan korban H adalah seorang ibu pemilik kafe yang saat itu sedang dalam keadaan hamil. Ia dipukul tanpa membuat kesalahan apapun. Akibat insiden anarkis ini, korban mengalami sejumlah luka fisik dan tempat usahanya terpaksa ditutup sejak Agustus 2025 hingga saat ini. Dampak kerugian yang dialami korban tidak hanya secara material yang terbilang cukup besar, tetapi juga kerugian imaterial secara mental dan psikologis. Kasus ini telah dilaporkan oleh korban ke Polres Buru dengan LP nomor STPL garing 83 garing 8 garing 2025 garing SPKT garing Polres Buru garing Polda Maluku. Hingga berita ini diterbitkan, tribunambon.com telah berupaya mengonfirmasi tersangka, namun belum direspons. Kasus penganiayaan di Namlea, Princess Farah ungkap pemerasan 600 juta dan korban bukan ibu hamil. Setelah menjadi sorotan publik terkait dugaan penganiayaan sadis dan pengerusakan kafe di Namlea, Kabupaten Buru, yang korbannya disebut seorang ibu hamil. Saat dihubungi tribunambon.com Selasa 2 Desember 2025, tersangka Jelian Wariaka alias Princess Farah akhirnya angkat bicara. Ia memberikan klarifikasi tajam yang membantah sejumlah isu, termasuk kondisi kehamilan korban. Selain itu, ia juga menuding adanya upaya pemerasan dari pihak korban. Kasus yang terjadi pada 20 Agustus lalu ini melibatkan Jelian Wariaka dan Rikin Nurlatu yang sebelumnya dilaporkan atas penganiayaan terhadap Hajrahwati alias Frank Farah, pemilik kafe sekaligus perusak tempat usaha tersebut. Saat dikonfirmasi, Jelian Wariaka menepis kabar bahwa korban berada dalam kondisi hamil saat kejadian.
Mengenai tindakan kekerasan, Jelian mengakui melakukan pemukulan, namun menegaskan bahwa tindakannya didahului oleh provokasi dan dendam lama. Jelian mengaku melakukan pemukulan karena adiknya lebih dulu dipukul oleh sejumlah orang di kafe tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa akar permasalahannya dengan korban adalah dendam pribadi yang melibatkan suami Jelian. Jelian Wariaka mengungkapkan ada permintaan uang senilai 600 juta agar korban mencabut laporannya. Kasus ini saat ini ditangani oleh Polres Buru. Jelian juga menanggapi isu dirinya mangkir dari panggilan polisi yang menjadi sorotan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa dirinya telah memenuhi semua panggilan hingga ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian mengizinkannya untuk bepergian asalkan selalu melapor. Jelian juga membantah keras perusakan kafe. Menurutnya, perusakan dilakukan oleh pelaku lain yang turut berada di lokasi. Tapi manfaatkan tahu orang tua itu waktu itu bayar tapi mama Sini, kamu kemana, Jaket? Dari Pulau Buru kita ke Maluku Tengah, Tribuners. 76 kasus diare di Maluku Tengah. RSUD Masohi pastikan beri layanan intensif. Belakangan balita hingga anak-anak dikabarkan mengalami diare di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di Kota Masohi. Bermula dari 18 November 2025 ditemukan 3 kasus anak dan balita yang menderita diare dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Masohi. Hingga 2 Desember 2025, total yang ditangani sebanyak 76 kasus. Direktur RSUD Masohi Anang Rumuar mengatakan, dari 76 kasus tersebut yang sudah mengajukan izin pulang sebanyak 51 anak atau balita. Sementara yang masih dirawat sebanyak 25 anak. Meski demikian, RSUD Masohi memastikan pelayanan tetap berjalan. Pasien yang datang sudah ditangani dan dirawat di ruang anak, ruang melati, serta beberapa ruangan tambahan yang disiapkan rumah sakit. Sebagian pasien pun sudah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik. Anang mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk lebih memperhatikan pola hidup bersih dan sehat, baik di dalam maupun di luar rumah. Hingga saat ini, RSUD Masohi terus memantau perkembangan kasus di lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk langkah penanganan lanjutan. Dari berdasarkan data yang dirawat di RSUD Masohi,
eh, sampai dengan tanggal 2 Desember 2025 itu tercatat 76 kasus. Dari 76 kasus itu yang sudah sembuh dan sudah dilakukan izin untuk pulang itu 51 anak atau balita, yang masih dirawat itu 25 anak atau balita. Yung si Puto, di muka situ lain. Orang mau bilang Pak Bupati soalnya di rumah sakit lah, kalau Bupati ada Jakarta. Jam foto sama barang ada. Jangan tahu nih Bu. Saya ada perempuan. Yung si Puto, di muka situ lain. Orang mau bilang Pak Bupati soalnya di rumah sakit lah, kalau Bupati ada Jakarta. Jam foto sama Informasi lainnya Tribuners, jadi identitas adat, kenali lebih dekat tarian Siamale khas negeri Lontoir, Banda. Tarian Siamale dari negeri Lontoir, Andan, Orsia, Kecamatan Kepulauan Banda, tampil sakral saat perhelatan Banda Heritage Festival atau BHF Sabtu 29 November 2025 lalu. Tarian Siamale dibawakan oleh 9 penari utama laki-laki, penabuh tipa dan gamelan, belasan penari perempuan. Ada pula yang memiliki peran sakral membawa sesajian berupa sirih pinang dan lainnya. Tarian sakral tersebut memiliki makna perayaan kemenangan. Formasinya tak kalah menarik kala puluhan penari tampil apik selama lebih dari 20 menit. Di sesi pertama, 9 penari laki-laki membawakan tarian cakalele khas Banda, disusul dengan tarian dan kapata dengan formasi melingkari 2 perempuan. Tarian ketiga yakni Siamale yang tak kalah sakral kala tetua adat merapal kapata diikuti tarian khas para penari lelaki. Usman Lamane, ketua adat negeri Lontoir, menjelaskan bahwa tarian Siamale melambangkan kemenangan yang dibawakan oleh 9 penari utama. Ia mengungkapkan bahwa Siamale terdiri dari 2 suku kata, yakni Sia yang artinya 9 dan Male yang artinya orang. Dirinya menyebut bahwa tarian tersebut menggambarkan budaya para leluhur. Disampaikan kapata O Siamale sendiri memiliki makna kesiapan bagi seseorang. Sementara formasi cakalele dengan atribut adat melambangkan peperangan. Para penari juga menggunakan baju khusus yang berbeda warna, tentu memiliki makna tersendiri. Usman Lamane menguraikan penari dengan pakaian hitam ialah kapitan atau pemimpin. Penari yang mengenakan baju kuning melambangkan kesejahteraan. Sementara baju hijau melambangkan negeri yang subur dan penari yang mengenakan baju merah melambangkan keberanian. Paling menarik yakni pembawa 9 bambu, di mana kata Usman Lamane, hal itu melambangkan 9 soa mata rumah atau marga yang sudah ada sebelum masa penjajahan.
Pengembangan pariwisata di Banda, DPRD menyebut Pemda harus perhatikan infrastruktur pendukung. Potensi pariwisata di Kepulauan Banda diproyeksikan dapat meningkat signifikan pendapatan asli daerah atau PAD-nya. Walau begitu, pengelolaan sejumlah destinasi wisata di Banda masih dilakukan secara perorangan. Artinya, belum ada perhatian untuk penataan potensi wisata di Kepulauan Banda. Semisal destinasi pohon sejuta umat dan kawasan diving di Banda. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah, Dr. Musriadin Labahawa menyatakan, pemerintah daerah atau Pemda harus memberi perhatian lebih untuk pengembangan infrastruktur pendukung di area destinasi wisata. Kata wakil rakyat itu, pengelolaan destinasi wisata termasuk pengambilan retribusi tidak bisa dilakukan begitu saja. Anggota legislatif itu juga mengapresiasi full terselenggaranya Banda Heritage Festival yang berlangsung pekan lalu. DPRD berharap kegiatan tersebut memiliki efek multiplier untuk perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah, terutama yang ada di Banda. Musriadin juga berharap potensi wisata di Banda dapat dikembangkan dan pihaknya juga berharap agar Pemda terkhusus pemerintah pusat dapat melihat Banda secara keseluruhan. Politikus PKS itu menyebut apa yang sudah dijanjikan untuk pengembangan Banda, pihaknya akan menagih hal tersebut baik ke Pemda maupun ke Pempus. Dari atas, benteng. Siapa itu pakai kamera atau pakai drone? Nah, Kau lihat Ari deh. Ari. Jadi ada dua hal. Yang pertama, itu bisa dikelola bersama. Artinya sebagai pemilik dia tetap akan mendapatkan hasil dari situ. Yang kedua juga income ke Pemda bisa masuk. Dan catatan, Pemda juga harus memperhatikan infrastruktur. Tidak mungkin kita langsung mengambil retribusi tanpa ada campur tangan Pemda untuk pembangunan infrastruktur. Baik, terima kasih. Kami dari DPRD Maluku Tengah, khususnya Komisi 4 yang juga membidangi atau bermitra dengan Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mengapresiasi full kegiatan ini. Iya, sebagaimana yang kita lihat sama-sama bahwa Banda punya potensi wisata yang luar biasa, dan ini juga langsung diberikan apresiasi oleh Kemendagri, dalam ini Pak Menteri. Kami berharap potensi wisata ini harus dikembangkan, ya, dikembangkan, dan kita berharap juga kepada pemerintah daerah dan khususnya pemerintah pusat untuk bisa melihat Banda ini secara keseluruhan, agar supaya ke depan pembangunan infrastruktur itu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Kita di DPRD akan terus mengawal ini, mengevaluasi ini, bahwa kegiatan festival atau Banda Heritage Festival ini harus berdampak, dan jelasnya kita sama-sama akan mendorong ini biar publik juga tahu bahwa hasil dari kegiatan ini punya dampak. Jangan sampai kemudian berlalu kegiatan ini tidak ada efek yang bisa kita dapatkan dari Sini, ayo dari atas, benteng. Siapa itu pakai kamera atau pakai drone? nah, Kau lihat Ari deh.
Jembatani lalu lintas warga Banda, pengemudi kapal motor minta perbaikan jembatan. Kapal motor menjadi moda transportasi laut di Pelabuhan Lamane, Kecamatan Banda. Peran kapal motor cukup vital, yakni menjembatani lalu lintas warga Kepulauan Banda. Otorita Koordinator Wilayah atau Korwil Dinas Perhubungan atau Disub Kecamatan Banda memajaki tiap motor Rp5.000 per hari. Pagi-pagi sekali pelabuhan kecil dengan konstruksi papan kayu itu nampak sibuk dengan aktivitas masyarakat dari 2 kecamatan di Banda. Menjadi pelabuhan kecil satu-satunya di Kecamatan Banda, setiap hari warga dari Kecamatan Kepulauan Banda melintasi jembatan tersebut. Jembatan di Pelabuhan Lamane berkonstruksikan papan kayu yang disanggah dengan tiang beton. Luasan area pelabuhan diperkirakan mencapai 300 meter persegi. Beberapa sisi kayu pada jembatan nampak rusak juga licin bila terkena air hujan. Mat, 50 tahun, salah seorang pengemudi kapal motor berharap agar jembatan bisa segera diperbaiki. Dengan kondisi jembatan, ia khawatir membahayakan penumpang. Pria yang memiliki 7 orang anak itu menyampaikan, para pengemudi kapal motor juga diprotes penumpang. Ia juga bertanya-tanya, pasalnya setiap hari membayar pajak ke petugas, namun kondisi jembatan tak kunjung diperhatikan. Untuk diketahui, sekira puluhan kapal motor berlabuh di Pelabuhan Lamane, mengantar penumpang pulang dan pergi ke pulau-pulau seberang di Kepulauan Banda. Ada dulu kakak. Kakak bisa viral. Kakak masuk di ini. Jadi aku banget lagi tuh jangan. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Bupati Fahri lantik 159 P3K, tegaskan komitmen perkuat birokrasi SBT. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT kembali menambah kekuatan birokrasi dengan menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 formasi tahun 2024. Disertai pengambilan sumpah jabatan Rabu 3 Desember 2025. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Pandopo Bupati itu menetapkan 159 P3K baru, masing-masing terdiri dari 73 tenaga kesehatan, 67 guru, dan 17 tenaga teknis. Para pegawai ini akan langsung mengisi berbagai unit pelayanan dan sektor penting di wilayah Kabupaten SBT. Dalam sambutannya, Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri menegaskan bahwa penyerahan SK ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah
untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bupati Fahri mengingatkan para ASN baru agar selalu menjunjung tinggi nilai dasar ASN, berakhlak dan mengedepankan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, menjadi ASN bukan hanya tentang memperoleh pekerjaan, tetapi tentang pengabdian kepada masyarakat dan daerah. Ia juga berharap seluruh P3K dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing, memahami tupoksi dan bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten SBT. Pengambilan sumpah P3K tahap 2 formasi tahun 2024 oleh Bupati Seram bagian Timur. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pemerintah atau menurut perintah harus saya rahasiakan bahwa saya akan bekerja dengan jujur Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.